Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Tarina Tajudin, atau panggil saja Bu Tarin. Iya. Halo sahabat pintar, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang makanan sehat. Di antaranya adalah penyempurnanya, yaitu susu. Nah, susu berasal dari hewan ternak sapi. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa saja yang biasa dikonsumsi sapi? Nah, sapi adalah salah satu hewan ruminansia. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan dan melihat penjelasan tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sahabat pintar, tahukah kalian apa yang disebut dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan jerapah. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob. Apa itu mikrob? Mikrob adalah bakteri dari protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mari kita saksikan informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, lambung sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. 1. Rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. 2. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. 3. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum.
4. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, sahabat pintar, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Bu Tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.